Shalom semuanya, kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase dengan saya tentunya Paulus Suseno Suwarsana dengan program Tadarusan Alkitab ya. Kita sedang berusaha sambil menunggu ya kapan Tuhan datang atau waktu kita masing-masing selesai. Kita coba untuk mengisinya setiap hari dengan membaca Alkitab ya. Sambil kita lebih mendalami Alkitab. Nah, semoga dengan cara yang seperti ini kita semakin mengenal Tuhan dan hidup kita bisa semakin menyenangkan Tuhan gitu ya. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak saudara untuk satu hati kita berdoa dulu bersama-sama. Makasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan atas kami pada hari ini. Dan kami mau belajar tentang kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan kebenaran-Mu ini sehingga Matius pasal 12 yang akan kami baca di malam hari ini bisa membuka mata batin kami, hati kami, pikiran kami lebih lagi dalam pengenalan kami terhadap-Mu tentunya. Jangan satupun kami yang Kau lalui sebab kami semua siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kita siapkan Alkitab kita dan kita berharap apa yang kita baca hari ini bisa memberkati kita semuanya. Sama-sama ya kita siapkan Alkitab kita, Matius pasal yang ke-12. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, ada bantuan di samping atau di layar saudara, Matius pasal 12. Dan kalau andai kata ayat-ayat yang ada di layar handphone saudara atau layar laptop saudara terlalu kecil, ya, coba membukanya lewat Alkitab buku saudara ya. Jadi kita sama-sama belajar, memahami, mengenal Tuhan dengan sungguh ya. Matius pasal 12 kita baca bersama-sama. Perikopnya diberi judul Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Bersama saya, saudara ya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tapi jawab Yesus kepada mereka, Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan? Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau saudara sudah mengikuti misalnya tadarusan Alkitab kita ini sejak lama gitu saudara, tentu saudara memahami bahwa ayat-ayat yang kita baca ini ayat-ayat yang yang sudah pernah kita bahas ya. Ya, dalam Injil Lukas sudah pernah kita bahas, Injil Yohanes sudah pernah kita bahas, terakhir Injil Markus yang beberapa bulan yang lalu juga sudah kita bahas. Dan
Cerita dalam Markus dan Lukas juga ada di dalam Injil Matius yang saat ini kita baca di pasal 12 ini. Ya, karena saya sudah pernah menyampaikannya, ya pemahaman saya tentang hal ini tidak jauh berbeda, ya bahwa orang-orang beragama Yahudi saat itu yang disebut dengan orang Farisi kah, ahli Taurat kah, para imam yang menjadi guru-guru agama zaman itu tuh salah dalam menginterpretasi atau menafsirkan hukum Taurat, ya, atau firman Tuhan. Terutama soal bagaimana menerapkan hari Sabat itu, ya. Di dalam ayat pertama di pasal 12 ini, pas hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya tentu lagi berjalan di ladang gandum. Hari Sabat itu tidak harus puasa. Jadi orang yang menjalani hari Sabat itu cuma diminta oleh hukum Taurat, hukumnya Musa dalam 10 perintah Tuhan secara spesifik, kuduskanlah hari Sabat. Nah, hanya itu penjelasannya. Hanya itu penjabarannya, hanya itu pernyataan Tuhan untuk dijadikan law atau hukum dalam kehidupan orang yang beragama Yahudi. Yakni harus menguduskan hari Sabat sebab dalam konteks masa lalunya mengenai hari, yakni dalam seminggu ada 7 hari, hari ke-7, hari Sabat itu Tuhan beristirahat. Setelah 6 hari Tuhan melakukan penciptaan, kurang lebih begitu. Jadi kalau Tuhan saja mengkuduskan hari Sabat dengan beristirahat, tentu kita diharapkan ikut meneladaninya dengan juga beristirahat dan lebih menghabiskan hari Sabat itu dengan mengkuduskannya atau melakukan ritual menyembah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang dipahami secara konteks tentang hari Sabat dalam 10 perintah Tuhan. Tapi berjalannya waktu, ya orang Israel kan kepengen lebih detail lagi. Bagaimana cara mengkuduskan hari Sabat? Makanya muncullah hukum-hukum yang tidak tertulis tapi hukum lisan, yang kemudian menjadi pengajaran adat istiadat dan budaya. Ya salah satunya tidak boleh bekerja di hari Sabat itu. Dalam artian bekerja, ya memetik bulir gandum itu termasuk pekerjaan. Makanya orang-orang Farisi yang melihat di hari Sabat itu murid-murid Tuhan Yesus, bukan Yesus ya, murid-murid Tuhan Yesus ketika mengiring Yesus lagi berjalan di ladang gandum dan perut mereka lapar, mereka memetik bulir gandum dan memakannya. Itu dalam budaya lisan orang Yahudi, yang tentu budaya lisan ini bukan budaya yang ujuk-ujuk, tapi juga sebenarnya penafsiran daripada rabai-rabai atau guru-guru agama Yahudi tentang bagaimana orang Yahudi dan orang percaya itu harus menjabarkan atau mengeksekusi tentang bagaimana mengkuduskan hari Sabat itu. Nah, orang Farisi yang memang tidak bekerja dan menganggap memetik bulir gandum itu adalah pekerjaan, melihat murid-murid Yesus memetik bulir gandum, mereka bilang, "Loh, kok murid-muridmu tidak mengkuduskan hari Sabat?" Ya. Berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Nah, ini kita ketika sampai di ayat ini, bagaimana kita membacanya? Kalau membaca dalam perspektif orang Farisi dengan adat istiadat yang kental dan mereka pegang dengan kuat itu, ya apa yang dikerjakan murid-murid Yesus merupakan sesuatu yang melanggar hari Sabat. Dan pemahaman orang Farisi ini pemahaman yang majority atau mayoritas dalam kehidupan orang Israel. Sehingga secara akar rumput orang Yahudi itu memang dipengaruhi banyak oleh ajaran Farisi. Sehingga ketika orang Farisi ini mengkritik perbuatan murid-murid Yesus, sebenarnya ini adalah hal yang memang masuk akal. Karena hampir semua orang Yahudi yang hidup di zaman Tuhan Yesus itu, ya memetik bulir gandum di hari Sabat itu disebut dengan pelanggaran hari Sabat. Ya, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sudut pandang Farisi seperti itu, tapi tentu Yesus melihat dari perspektif yang lainnya. Ya, apa kata Yesus kepada mereka?
Tidakkah kamu baca ayat 3? Apa yang dilakukan Daud? Jadi Yesus menghubungkan perbuatan murid-muridnya dengan apa yang pernah dilakukan oleh Daud di masa lalu. Dalam satu kisahnya, Daud yang melarikan diri dari Saul, ya, dikejar-kejar Saul itu lapar, dan dia datang kepada, saat itu bukan bait Allah tapi kemah suci, ya, di mana dia mau bersembunyi di situ dan dalam kondisi lapar, meminta kepada imam, nggak ada makanan, dan yang ada hanya roti sajian, dan Daud memakannya. Ya, roti sajian itu jelas bukan untuk orang awam seperti Daud. Ingat, Daud bukan imam. Daud juga bukan raja. Saat itu Daud belum menjadi raja. Orang biasa. Nah, sebagai orang biasa tidak boleh makan roti sajian yang ada di kemah suci itu. Sebab kemah suci itu semuanya kudus, yang diperuntukkan bagi Tuhan. Andai kata bisa dikonsumsi, yang mengkonsumsi ya hanya imam. Dengan aturan-aturan yang ketat tentunya. So, apa yang dilakukan oleh Daud itu salah secara liturgi, secara aturan, ya. Tapi faktanya Daud tidak dihukum Tuhan soal itu, ya. Dan orang Yahudi, orang Israel setelah pasca Daud juga tidak melihat dengan perspektif negatif apa yang dilakukan Daud. Kenapa? Karena ceritanya Daud memang lapar, dan akhirnya Daud itu memang menjadi raja. Dan Daud itu sebelumnya sudah diurapi Tuhan. Jadi karena latar ini, Daud sudah diurapi Tuhan dan akhirnya memang menjadi raja. Perbuatan Daud di antara masa ketika dia sudah diurapi dan sebelum menjadi raja itu yang salah juga dianggap sesuatu yang ya udah, abaikan sajalah. Kurang lebih begitu. Ini yang kata Tuhan nggak fair dong, gitu ya. Ingat, Daud itu juga dulu seperti itu, masuk ke kemah suci, ke rumah Allah, makan roti sajian di situ, tapi ya nggak kenapa-napa tuh, ya. Kalian tidak protes tuh, ya. Karena lapar, Daud makan roti sajian yang dikhususkan bagi Tuhan, kamu nggak kenapa-napa. Tapi kenapa ketika muridku lapar di hari Sabat memutik bulir gandum untuk memakannya, kamu protes gitu. Jadi secara konteks di ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita memang punya standar ganda gitu. Standar ganda dalam hidup ini, seringkali kita tuh punya standar ganda. Kalau ini ada kepentingan tentang aku, ya coba dimaklumkan. Kalau ini tidak ada kepentingannya, aku bisa keras di sini. Ya, aku bisa melakukan hal yang luar biasa. Ini yang biasanya standar ganda ini kita lihat dalam panggung-panggung politik. Dimana kalau kepentingan politiknya itu lagi mau dimanfaatkan, maka ya segala aturan yang menentang atau sesuatu yang statement yang memang tidak sesuai, ya nggak apa-apa. Yang penting kepentinganku terfasilitasi. Tapi ketika tidak ada kepentingan politik di situ yang menguntungkanku, ya aku bisa keras, entah itu menentangnya atau mendukungnya. Standar ganda. Ini yang kata Tuhan itu ya munafik. Gambaran dari orang Farisi, ahli Taurat, ketika Yesus berdiskusi dengan mereka. Bukan berarti mereka 100% atau 100% salah, tapi mereka membaca Alkitab dengan standar ganda. Kalau untuk mereka, kepentingan mereka, bahkan ketika mereka melakukan hal yang tidak seperti firman Tuhan pun, ya dimaklumkan. Tapi kalau orang lain, ya mereka bisa keras menentangnya. Ini yang diceritakan Yesus untuk menjawab pertanyaan orang Farisi, kenapa murid-muridmu di hari Sabat ini memetik bulir gandum dan memakannya? Itu pelanggaran menurut adat istiadat nenek moyang kita. Dan Yesus mengingatkan mereka, orang Farisi ini, tentang masa lalu di mana Daud, raja mereka, juga bukan saja memakan bulir gandum di hari Sabat,
Tapi yang lebih fatalnya lagi, makan roti sajian yang ada di kemah suci. Yang notabene itu kudus dan hanya untuk Tuhan. Dan kalaupun imam bisa mengkonsumsinya, itu dengan aturan-aturan yang ketat. Tidak sembarangan imam bisa makan roti sajian seperti layaknya kita beli roti-roti yang lewat di depan rumah kita panggil dan kita bisa pilih dan makan apa saja setelah kita bayar. Nggak begitu, saudara. Menariknya, Yesus nggak berhenti di sini. Lanjut ayat 5-nya. Atau nggak tahukah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam juga melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Lah faktanya meskipun tidak boleh bekerja di hari Sabat, di hari Sabat itu imam-imam di bait Allah juga bekerja, kan begitu? Ini kan ironis ya. Ya bekerja meskipun untuk Tuhan, tapi mereka melakukan pekerjaannya di hari Sabat. Jadwal para imam di hari Sabat itu tidak diliburkan. Ada jadwal, ada imam yang terjadwal untuk melayani Tuhan di kemah suci, di bait Allah pas hari Sabat, dan mereka tidak bisa menolaknya. Mereka bilang orang yang di luar bait Allah itu nggak boleh bekerja di hari Sabat, tapi mereka sendiri di dalam kemah suci atau di bait Allah mereka bekerja. Meskipun alasannya untuk Tuhan, tapi faktanya mereka juga bekerja di situ. Ya entah nyapu kah, ya, entah melakukan hal-hal yang disebut pekerjaan imam itu. Mestinya kalau konsisten hari Sabat nggak boleh bekerja, ya nggak ada pekerjaan apapun yang dilakukan. Ya hanya di rumah, membaca Taurat, menyembah Tuhan, berdoa, membaca Taurat, menyembah Tuhan, berdoa. Hanya seperti itu saja. Tidak boleh mengerjakan pekerjaan apapun. Tapi seperti yang saya bilang tadi, standar ganda itu diberlakukan ya dengan sadar oleh orang-orang yang disebut ahli Taurat, imam-imam, dan orang-orang Farisi ini. Ya, jadi Yesus tahu, bukan Yesus bilang kamu salah, tapi Yesus tahu hati mereka ini loh. Ya. Yang sebenarnya dalam hati mereka, ya mereka tidak berniat sebenarnya untuk memusingkan soal murid-murid Yesus yang memetik bulir gandum di hari Sabat, tapi memang mereka mencari-cari salah dari Yesus dan kelompoknya. Yesus mereka lihat tidak bisa mereka temukan kesalahannya, atau belum mereka temukan titik tembaknya, dan ketika melihat di hari Sabat murid-muridnya memetik bulir gandum dan makannya, itu yang mereka tembak. Selalu berkali-kali dalam program ini saya bilang, orang kalau pikirannya negatif, orang kalau sudah pikirannya jahat, saya kalau pikirannya sudah jahat sama saudara, saya sudah negatif sama saudara, maka ya saya susah untuk bisa melihat kebaikan yang saudara perbuat. Yang di mata saya dan di hati saya, pokoknya saudara jahat aja. Karena memang itu yang saya taruhkan di pikiran dan hati saya tentang saudara. Bahwa yang saya lihat, yang saya baca, yang saya pahami, saya pelajari tentang saudara itu negatif. Maka outputnya juga negatif. Sama sebaliknya, ketika saudara melihat saya, ya mendengarkan saya, ya sudah dengan pengertian bahwa saya ini nggak bagus, saya ini jahat, saya ini salah, saya ini sesat, maka sebaik apapun yang saya lakukan, meskipun dipuja banyak orang, dikagumi orang banyak, saudara yang sudah negatif sama saya tetap tidak bisa menerima saya seperti orang lain menerima saya. Nah ini yang sering kali saya berkata, saudara ya, hati-hati. Dengan hati dan pikiran kita. Ya. Jangan sampai hanya karena hal-hal yang kecil, pikiran dan hati kita masuki dengan nuansa-nuansa negatif, sehingga akhirnya output yang kita keluarkan lewat mulut kita, lewat ekspresi tindakan kita ya jadi negatif. Ya. Dan ini yang saya selalu mengatakan, bagaimana saya menjelaskan kenapa orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, imam-imam itu nggak suka sama Yesus. Karena memang mereka sudah iri hati. Sehingga pikiran dan hati mereka ya ketika melihat Yesus ya udah negatif aja semua outputnya. Yang dimasukin tuh perspektifnya negatif, keluarnya jadi negatif soal Yesus. Dan itu saya masih lihat banyak terjadi di sekitar saya. Dalam perpolitikan di Indonesia berkali-kali saya bilang, ada orang yang terlalu ngefans sama Pak Jokowi dan pemerintahannya, ada orang yang begitu benci dengan Pak Jokowi dan pemerintahannya. Dua kelompok ini bagi saya radikal.
Sehingga kelompok yang pokoknya memuji berlebihan Pak Jokowi dan pemerintahannya, ya ketika maafkan saya sebagai manusia, ada kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan sikap, kesalahan ucapan dari Presiden Jokowi dan juga pemerintahannya, kelompok yang terlalu memuja ini ya pokoknya nggak peduli gitu. Pokoknya presidenku benar, pemerintahanku benar. Ya, harus pokoknya dijunjung tinggi. Kalau ada orang yang ngebully pemerintah kita, menjelekkan pemerintah kita, ya kita harus bela mati-matian. Pokoknya pemerintah kita selalu benar dalam pandangan kelompok ini. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat di sosial media, kelihatan kok. Ya, di YouTube itu kelihatan kok. Kelompok-kelompok yang terlalu adore banget sama pemerintahan Jokowi, sehingga menutup mata atas semua kesalahan, entah itu sengaja tidak sengaja yang dilakukan pemerintah kita atau blunder yang dilakukan pemerintah kita, selalu membela mati-matian apapun itu meskipun salah. Dan sebaliknya juga ada kelompok yang kontra dengan pemerintah dan Pak Jokowi, sehingga semua yang dilakukan hal yang baik oleh pemerintah kita, oleh presiden kita, itu selalu dianggapnya negatif. Ya utangnya tambah, ya dikit-dikit Cina lah, kita dijajah sama Cina lah, ada proyek kerjasama dengan pemerintahan Cina atau perusahaan Cina yang dituduh bahwa ada orang Cina yang dipekerjakan di sini lah, ya pokoknya negatif-negatif aja, ya nggak bisa melihat hal yang positif dari yang dilakukan oleh pemerintah dan presiden kita. Ini kan kelihatan kasat mata. Nah pertanyaannya, saudara ada di kubu yang mana? Kalau saya sih, kalau pemerintah dan presiden kita ngelakuin hal yang bagus, ya kita harus benar-benar apresiasi. Tapi kalau bagi saya ada hal yang salah, yang kurang tepat, dan itu juga hak saya untuk berpendapat sedemikian, ya harus saya bahasakan. Ya paling tidak saya kritisi, paling tidak orang-orang yang dengarkan saya juga bisa lihat atau mendengarkan atau tahu perspektif saya soal apa yang salah yang saya lihat dilakukan oleh pemerintah kita. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi checks and balance atau berpikir dengan objektif itu harus, dengan logika yang sehat itu harus benar-benar bisa kita pertahankan. Ya, jadi nggak ada tuh mestinya kita bisa pro senantiasa atau kontra senantiasa. Sebab bagi saya setiap manusia dan organisasi di muka bumi ini pasti ada benar dan ada salahnya. Sometimes benar, sometimes salah. Meskipun sebagian besar yang dilakukan benar, tapi pasti ada yang salah. Nah, ketika yang salah itu muncul, masakan kita bilang itu benar? Orang kita tahu itu salah, masakan kita tutupi dan kita katakan, ajarkan kemana-mana bahwa itu adalah kebenaran? Kan ya harus ya, tidak harus tidak. Itu saudara ya. Lanjut, ayat berikutnya. Juga dikatakan tadi di sini, Yesus mengatakan bahwa namun tidak ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-6 ya. Aku berkata di sini ada yang melebihi bait Allah. Ya. Jadi bicara mengenai Daud tadi yang ngambil roti sajian di kemah suci, imam-imam yang bekerja tetap di hari Sabat di dalam bait Allah. Yesus berkata, di sini ada yang melebihi bait Allah. Ya Yesus sendiri tentunya. Ya, bukankah Yesus adalah anak Allah? Ya, nanti di Yerusalem baru bahkan Yesus berkata lewat Yohanes, disampaikan kepada 7 gereja. Kita baca sebagai seorang percaya bahwa di tempat kekekalan nanti, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, tidak perlu ada matahari. Ya, sebab anak Allah adalah terangnya. Ya. Dari tahta anak Allah keluar mata air yang mengairi sungai kehidupan yang ada dalam Yerusalem baru nanti. Ya, jadi Yesus itu lebih dari bait Allah. Dan Yesus berkata, di sini ada yang lebih dari bait Allah. Ya. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, ya, yang kukendaki bukan belas kasihan, yang kukendaki ialah belas kasihan bukan persembahan. Belas kasihan lebih tinggi daripada sekedar persembahan. Belas kasihan kepada sesama itu lebih harus kita tingkatkan, alih-alih kita tidak melakukan hal itu dan melakukan persembahan yang baik kepada Tuhan. Saya tidak bilang memberikan persembahan itu salah, tapi yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan. Orang yang punya belas kasihan itu pasti akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sedangkan orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan itu motivasinya bisa banyak hal.
Dan ada banyak orang yang mengembalikan persembahan kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan tapi tidak punya belas kasihan. Berarti orang yang seperti ini ketika memberikan persembahan tentu ada maksud tersembunyi yang tidak dilihat dan tidak dimengerti oleh orang banyak, ya, dengan perbuatannya memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi belas kasihan harus yang lebih utama, saudara. Ya. Jadi dikatakan di penutup ayat 8 ini dalam perikop ini, anak manusia ialah Tuhan atas hari Sabat. Inilah yang penting dari bait Allah itu. Ya. Jadi kalau Tuhan ada di situ, masakan kamu masih pusingkan atau bertanya-tanya atau mengkritisi soal murid-murid yang makan bulir gandum di hari Sabat? Sebab kalau Tuhan saja berdiam melihat hal itu, ya mestinya kita nggak perlu juga bersuara apapun. Sebab kalau Tuhan tahu bahwa itu sesuatu yang fatal, makan bulir gandum di hari Sabat itu sesuatu yang vital dan fatal dilakukan oleh murid-murid, tentu Tuhan akan menegur, bahkan tidak terkemungkinan menghukum murid-murid. Tapi itu tidak dilakukannya. Kenapa? Karena bukan esensinya itu. Bukan motif bulir gandum itu yang menjadikan orang mengkuduskan hari Sabat. Nah, maka seringkali kita ke gereja, kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah, tapi sebenarnya esensinya tuh bukan itu. Esensi kita ke gereja itu adalah mencari Tuhan. Ingin bertemu dengan Tuhan. Ingin menjumpai Tuhan. Jadi meskipun badan kita ada di gereja, meskipun mungkin kita bernyanyi, meskipun mungkin kita memberikan persembahan, tapi banyak orang-orang yang melakukan ritual-ritual seperti itu sebenarnya sedang tidak mencari Allah. Sedang tidak mau menjumpai Tuhan. Nggak ada tuh pemikiran dia sedang mendekat ke tahtanya Tuhan. Yaitu hanya kewajibannya sebagai seseorang yang menjadi orang beragama Kristen. Datang ke gereja di hari Minggu, beribadah. Dalam ibadah nyanyi, ya dia ikut nyanyi. Dalam ibadah ada persembahan, dia memberikan persembahan. Tapi dia tidak sama sekali punya pemahaman sedang datang menghampiri tahta Tuhan. Nah, ini yang mestinya dipertimbangkan dan dicermati, didalami dengan sungguh oleh saudara dan juga saya, ya, supaya kita tidak salah. Lanjut ya, ayat yang ke-9. Perikopnya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lanjut nih, panjang jadi adalah permasalahan di hari Sabat ini. Ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tapi Yesus yang mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Saudara, ini menarik ya. Sekali lagi saya bilang berkali-kali dalam program Tadarusan Alkitab ini ketika membaca atau saya mengeluarkan pikiran saya dan hati saya tentang orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kebanyakan. Mereka itu karena sudah benci. Kenapa benci, Pak Se? Ya iri hati lah. Kenapa iri hati? Karena muridnya Yesus jauh lebih banyak. Kenapa? Karena Alkitab saya mengatakan juga mereka, orang banyak itu berkata, yang seperti ini tidak pernah kulihat. Kok dia mengajar lebih punya kuasa dibandingkan orang-orang yang sebelumnya mengajar kita tentang Taurat. Jadi, karena hal inilah yang disebut ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, orang beragama saat itu iri hati kepada Yesus. Nah, kalau sudah iri hati, maka ya perspektif yang mereka dapatkan tentang Yesus ya selalu negatif. Maka yang mereka cari dari Yesus, yang mereka mau dengar dari Yesus, yang mereka mau lihat dari Yesus adalah kesalahan apa yang bisa kita temukan? Kesalahan apa yang bisa kita dengar? Blunder apa yang bisa
kita dapatkan dari Yesus ini. Nah, untuk itu ya akhirnya ketika belum ditemukan mereka mencari, menjebak gitulah ya. Kalimatnya kan begitu ya. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka ya. Ibadat Yahudi, sinagog maksudnya, bukannya bait Allah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, mungkin stroke gitu ya, mati sebelah tangannya. Ya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ini siapa ya? Kalau kita merujuk pada perikop di atas, orang-orang Farisi itu, ya. Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Kenapa? Karena menyembuhkan orang, mengobati orang di hari Sabat. Yang dalam pemahaman mereka berdasarkan adat istiadat yang mereka terima dari nenek moyang mereka, ajaran guru-guru agama mereka, mengkuduskan hari Sabat ya tidak boleh kerja, nggak boleh praktek mengobati orang, kurang lebih begitu saudara ya. Ini niatnya udah jahat, ingin mempersalahkan Yesus, ingin menjebak Yesus, dan menariknya Yesus selalu tahu ya apa yang tersembunyi dalam hati orang-orang ini. Yesus yang sama juga tahu apa yang ada di hati saudara. Meskipun ucapan kita, tindakan kita itu berusaha kita lakukan untuk menutupi apa yang ada di hati kita, tapi Tuhan bisa melihat itu. Kita melayani Tuhan di gereja, tapi Tuhan tahu hati kita benar-benar di sana apa tidak. Kita bekerja untuk keluarga kita, tapi Tuhan tahu sebenarnya di hati kita itu untuk itu apa tidak. Tuhan tahu. Makanya bodoh bagi saya kalau ada orang itu yang selalu pakai topeng seolah-olah dengan menampilkan A, Tuhan tuh berpikirnya A. Kalau saya mungkin bisa kau tipu, tapi Tuhan tuh tidak. Yesus tahu apa motivasi terdalam dari kita ketika kita berkata-kata, ketika kita melihat, ketika kita mendengar, dan ketika kita berekspresi lewat panca indera kita ini, lewat tubuh kita ini. Jawaban Yesus menarik tentang ini. Ya. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Untuk menjebak Yesus kan? Terhadap orang yang mati tangannya ini. Stroke itu. Tapi ayat 11 katakan, Yesus berkata, seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan kalau domba itu terjatuh pada lubang pada hari Sabat, kamu nangkap dan mengeluarkannya nggak? Pasti iya. Karena itu dombanya, asetnya, uangnya. Kalau hari Sabat ada domba atau ada asetnya terpelosok, nanti mati, dia rugi. Pertanyaannya, apakah ketika ada domba terpelosok dalam sebuah lubang di hari Sabat, dia masih bisa bertahan di hari esoknya? Bisa jadi dia dalam beberapa jam mati. Sehingga besok ketika hari Sabat sudah selesai, orang-orang yang disebut imam ini mau menolong dombanya, ya dombanya sudah mati, maka dia akan rugi besar. Kalau itu domba yang tambun, domba yang seger, yang muda, yang jantan, tanpa cacat celah, harganya tentu mahal. Maka pasti ditolong sama yang punya domba itu. Itu kan bekerja. Niatnya tidak bekerja, tapi kan sebenarnya bekerja. Karena ada satu kasus, ada satu situasi, akhirnya dia harus mengambil tindakan extraordinary yang tidak biasa agar miliknya ini bisa selamat. Ya. Terus Tuhan katakan di ayat 12, bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Meskipun berbuat baiknya itu dapat didefinisikan sebagai pekerjaan. Ya. Jadi, berbuat baik pada hari Sabat dengan bekerja, boleh. Jadi ya, akhirnya kan dalam iman Kristen ya kita memberikan perspektif yang baru soal hari Sabat, sehingga di dalam pengajaran gereja Tuhan di kalangan Kristen itu tidak ada aturan atau ajaran bahwa di hari Sabat, entah itu kalau hari Sabatnya diterjemahkan benar-benar Sabat Sabtu atau Minggu, itu tidak boleh bekerja. Boleh saja ya. Boleh saja bekerja, tapi untuk perbuatan baik. Kalau memang harus membuka toko karena itu sesuatu yang baik, karena toko kita ada di suatu mall, dan mall itu ramenya di hari Minggu, ya supaya kita bisa membayar semua kewajiban kita, listrik kita, anak kita yang sekolah, pegawai kita digaji dengan baik, ya Minggu harus buka. Maka membuka toko usaha di hari Minggu demi kebaikan, ya boleh. Kan begitu, saudara. Ya.
Ya, jadi nggak ada larangan itu. Ya, selama kita melakukan hal yang baik, kecuali saudara udah bekerja, tapi pekerjaan yang kau lakukan untuk menjahati orang, untuk sesuatu yang jahat, ya ini tentu sudah bukan melanggar hukum sabatnya, tapi sudah hati saudara yang sudah sengklek, pikirannya sudah sengklek. Saya senang kata-kata sengklek ini karena saya bingung pakai definisi kata apa lagi untuk menjelaskan orang yang kok berpikirnya itu nyeleneh, ya tidak semestinya dipikirkan, tapi itu yang dipikirkannya. Jadi apa, manusia lebih utama, ya. Jadi hari Minggu saya selalu menafsirkan begitu. Kalau Bapak Ibu misalnya eh, mau ke gereja, tiba-tiba di kirimu, tetanggamu teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Meskipun kita cuma punya waktu yang pas untuk datang ke gereja, karena kita nggak mau terlambat, tapi kalau pas mau berangkat, yang disesuaikan waktunya itu, yang tidak bisa ditunda-tunda itu, tapi kalau mendengar tetangga kita teriak, tolong, 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 masuk kita abaikan dan kita tetap ke gereja. Kan kita tidak sedang ingin berniat tidak ke gereja. Niat kita sudah ingin ke gereja, uang kita sudah siap. Tiba-tiba ada kemanusiaan yang terpanggil. Ya. Ada perbuatan baik yang ditunggu untuk kita lakukan segera. Ya, masakan kita tidak. Ya. Saya menghormati hari Sabat, ya. Ya, dalam beberapa hari yang lalu saya hari Sabtu bawa ibu saya, ibu kandung nih, konsul ke dokter dan harus diambil tindakan segera kata dokter. Ya, dan dijadwalkan hari Minggunya. Saya bertanya sama dokter, emang ada tindakan di rumah sakit ini hari Minggu, Dok? Gitu kan. Loh, kalau memang sudah dijadwalkan dan kita sudah sepakat di hari Sabtu ini dan memang tidak bisa Sabtu karena harus dilakukan terapi-terapi medis dulu, obat dulu, dicek dulu semuanya, dan kalau memang semua oke, ya Minggu harus dilakukan tindakan sesegera itu, ya saya datang. Dokternya ngomong begitu. Ya itu kan dilema. Buat saya, ibu saya sih bilang ya sudahlah gitu ya. Kalau memang ini daripada ibu capek, batuk-batuk gitu kan. Dan saya dilemanya karena hari Minggu kan saya harus pelayanan. Sebenarnya ini kan sesuatu yang perbuatan baik juga. Ya, sesuatu yang tidak saya rencanakan, tapi terjadi dan ini masuk dalam kerangka perbuatan baik. Nah, bagi saya kalau saya tidak pelayanan dan menemani ibu saya yakin Tuhan juga tahu dan mengapresiasi dan memahami tindakan saya. Tapi saya berpikir, saya cari tahu informasi tindakan ini tidak terlalu berat secara medis, ya. Bukan dibius total sehingga ibu saya yang sudah lanjut usianya bisa punya dampak apa-apa kalau dibius total. Dan saya cek, ya, saya hubungi adik saya tidak bisa karena sedang isoman sama keluarganya. Saya minta tolong sepupu saya yang kebetulan dokter dan memang dekat dengan saya dan ibu saya karena sudah tidak punya orang tua dan menjadikan ibu saya sebagai orang tuanya sendiri. Saya tanya, bisa nggak tolongin saya ya untuk nemenin dia, panggilnya Bude ya, di hari Minggu kan ada tindakan. Kalau tindakannya sore atau malam hari Minggu, saya bisa dampingi nanti habis pelayanan langsung segera ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya pagi, ya minta tolong bisa apa tidak. Andai kata nggak bisa, saya pasti akan mengambil keputusan yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan untuk mendelegasikan mimbar pelayanan di hari Minggu itu kepada rekan yang lainnya. Tapi ternyata adik sepupu saya ini bilang, oke mas, bisa. Ya, berarti tolong ya, siap. Apalagi dia seorang dokter, dia yang lebih tahu, ya saya percayakan ibu saya tindakannya didampingi dia. Saya terus melayani Tuhan. Tapi andai kata saya tidak melayani karena ibu saya harus diambil tindakan dan tidak ada yang mendampingi, saya melakukan hal itu, saya yakin yang saya lakukan juga tidak salah. Jadi sekali lagi, jika niatnya berbuat baik di hari Sabat, apalagi untuk manusia, ya, sesama kita, lakukan itu. Karena itu tidak akan melanggar hukum Sabat. Ya. Jadi akhirnya ketika Yesus sudah menjawab ini, ya Yesus meminta orang yang tangannya sebelah sudah mati ini atau stroke ini, ulurkan tanganmu. Dan ketika ia mengulurkan tangannya itu pulih. Dan akhirnya
orang-orang Farisi semakin bersekongkol untuk membunuh dia. Emang niatnya jahat. Nggak bisa seneng gitu. Orang yang stroke itu bisa sembuh pulih. Orang Farisi ini nggak seneng. Jadi malah ingin bersekongkol untuk membunuh Yesus. Niat jahat, ngelihat hal baik, tetap negatif yang jelek yang dia dapatkan. Hal yang baik itu ya kayak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Makanya hati-hati kalau orang sudah dicemari pikirannya, sudah dikotori pikirannya, logikanya nggak akan jalan. Ya, nggak bisa dia melihat hal yang baik itu. Dan ini dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang pelayan Tuhan, sampai di posisi ini, saya berkali-kali melihatnya. Ya, berkali-kali menemukan orang-orang model seperti ini. Ya, lepas siapapun dia. Bahkan saya pernah kenal seorang pendeta, itu kalau udah logikanya nggak sehat lagi, ya dinasehatin kayak apapun oleh kita-kita yang berniat untuk menyelamatkan dia, ya tidak bisa diterima. Ya. Bahkan saya yang lebih senior dari dia secara kependetaan pun, itu tidak dianggap gitu. Padahal saya ingin menarik dia supaya keluar dari kesalahan dia. Nasihat saya pun sudah saya bawa dalam doa dan saya cross-check dengan orang lain. Apakah saya ini salah berlogika seperti ini? Menasihatkan seperti ini. Ya. Orang yang logikanya sehat sependapat dengan saya. Tapi ketika saya mau menyelamatkan rekan ini, ya ditolaknya. Karena tadi pikirannya sudah terbelenggu untuk hal-hal yang jahat. Sehingga akhirnya niat baik kita pun tidak bisa dilihatnya dengan kacamata yang baik. Seperti apa yang diperbuat Yesus di mata orang Farisi selalu jahat. Sehingga ketika ada mujizat, orang stroke sembuh. Ya mereka nggak pedulikan isu itu. Yang mereka lihat bukan mujizatnya, yang mereka lihat, tuh Yesus melanggar hukum Sabat. Dicari salahnya. Orang itu kalau dicari salahnya, pasti ketemu. Karena ya tadi saudara, orang kalau sudah negatif, hal yang baik pun bisa dilihatnya dengan negatif, sehingga akhirnya dia berkata itu salah. Meskipun mungkin orang banyak melihat itu benar. Yesus saja dibegitukan, apalagi kita yang manusia biasa. Nah, manusia biasa pasti punya kelemahan. Kalau saudara emang niatnya jahat sama saya, saudara perhatikan saya, kulik-kulik saya, tanya kiri kanan saya, pastilah menemukan sesuatu yang kurang baik yang saya ekspresikan. Atau saudara temukan hal yang jelek dari saya. Tapi apakah seperti itu? Kalau saudara begitu ya maafkan saya. Saudara orang yang saya harus kasihani. Ya. Karena saya tahu orang yang begini itu capek hidupnya. Ya. Semoga saudara enggak ya. Bukan ke saya saja tapi ke orang lain. Kita harus bisa melihatnya dengan perspektif yang positif. Kalau orang itu baik, diapresiasi. Kalau orang itu salah, kita nasihati. Gitu ya. Lanjut ayat berikutnya. Yesus hamba Tuhan ayat 15. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ada lagunya tuh kan. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Itu lagu mungkin tahun 90-an akhir gitu ya. 2000-an awal itu populer sekali. Saya lupa melodinya gimana ya. Tapi itu saya ingat karena kalimat-kalimatnya itu menyentuh saya, diambil dari ayat-ayat yang ada di Matius pasal ke-12 ini. Jadi orang banyak yang mengikuti Yesus itu semakin kagum karena Yesus menyembuhkan semua yang sakit, semua yang membutuhkan mujizat. Ya. Tapi Yesus selalu melarang dengan keras mereka menceritakan. Ya. Kenapa begini? Ya karena waktunya belum selesai. Kalau semakin diceritakan, ya
momen untuk mengabarkan Injil semakin semakin terbatasi, ya kan? Kalau Yesus semakin terblow up, bukankah nanti orang semakin yang jahat terhadapnya semakin berniat untuk membunuh dia? Jadi dengan 3,5 tahun saja itu kan terbatas sekali usia pelayanan Yesus itu ya. Andai kata Yesus bisa punya spare waktu, misalnya sebelum dia harus mati menebus dosa kita, itu punya waktu 5 tahun, 10 tahun, tentu dampak pelayanannya akan lebih luar biasa. Ya. Jadi Yesus menahan agar mereka tidak cepat bersuara tentang apa yang mereka alami dari mujizat yang dia berikan kepada mereka, itu supaya dia masih punya waktu untuk menginjili orang, ya. Menemui banyak orang, menjumpai mereka, mengenalkan dirinya kepada mereka dan ajarannya kepada mereka, supaya dampak pelayanannya setelah dia mati dan naik ke surga itu bisa luar biasa cepat, ya. Itu yang saya pahami kenapa seringkali Yesus melarang orang yang disembuhkannya atau mengalami mujizat tadinya untuk menceritakannya kepada orang banyak. Tapi ya di sini Yesus meskipun gitu dia Matius itu melihat apa yang dilakukan Yesus dengan mengutip Nabi Yesaya, ya. Hambaku yang kupilih, yang kukasihi, aku menaruh rohku padanya, ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa, ia tidak akan berbantah, tidak akan berteriak, tidak akan mendengar suaranya, orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Jadi memang yang dilakukan Yesus itu kalem gitu, ya. Dia nggak suka berdebat dengan keras, berbantah-bantahan, juga bukan stylenya dia teriak-teriak seperti Yohanes Pembaptis di padang gurun, bertobatlah, bukan itu stylenya Yesus. Sehingga ya relatif kalau Yesus tidak disertai dengan perbuatan mujizat, mungkin orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan, ya. Dan memang Yesus kan kalau mengajar bukan di jalan-jalan. Kalau nggak di bait Allah, di rumah ibadat, atau di bukit. Ya. Jadi tidak pernah dalam satu fragmen di dalam kitab Injil ketika Yesus berjalan, misalnya di Via Dolorosa, kemudian Yesus berhenti di suatu tempat di jalan yang disebut kemudian sebagai Via Dolorosa itu untuk berkhotbah. Jadi ini penggenapan rupanya dari nubuatan Nabi Yesaya soal Mesias yang dikutip oleh Matius, ya. Dan apa yang bisa kita belajar dari sini bahwa ketika kita sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu yang merupakan panggilan kita dari Tuhan, maka kita harus seefisien mungkin, semaksimal mungkin mengerjakannya, ya. Jadi kalau kita misalnya disuruh Tuhan untuk jelas Tuhan perintahkan kita berjalan dari, misalnya saya dari Serpong pergi kamu ke Surabaya, maka saya harus berusaha mengarahkan hati saya, energi saya untuk bisa sampai ke Surabaya. Jadi supaya saya bisa sampai ke Surabaya, mungkin ya saya dalam perjalanan dari Jakarta atau Serpong menuju ke misalnya ya baru sampai Cirebon, ya saya harus ya perhatikan tenaga, juga akomodasi. Jangan punya uang sekian untuk tujuannya ke Surabaya, di Cirebon kita makan yang enak-enak, ngopi di tempat yang kafenya mahal-mahal. Nah kalau begini kan akhirnya akomodasi cepat terkuras dan akhirnya kita nggak bisa sampai ke Surabaya. Jadi kalau kita tahu panggilan Tuhan membuat kita apa, ya kita benar-benar perhitungkan dengan sungguh supaya kita bisa benar-benar menghidupi dan menjalankan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini yang saya kerjakan dalam hidup saya, saudara. Semoga saudara juga mengerjakannya. Dan semoga kita semua bisa mengerjakannya. Terpujilah nama Tuhan. Segala persoalan yang kita
Allah mengerti. Ya. Semoga Matius 12 sampai ayat yang ke-21 memberkati semua saudara. Dan esok malam kita lanjutkan ayat ke-22 hingga selesai di Matius 12 ini. Dan kalau saudara diberkati, saudara boleh bagikan program ini, channel ini kepada yang lainnya, supaya banyak orang di luar sana yang belum kenal channel ini bisa diberkati juga lewat apa yang diberikan channel ini untuk menumbuhkan iman mereka. Karena channel The Warriors ini memang didedikasikan untuk mengajar orang percaya sesama umat Tuhan agar bukan cuma percaya saja, tapi punya iman kepada Yesus yang benar. Tolong juga dukung dalam doa. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita kembali untuk satu hati kita berdoa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Doa agar kami semakin mengenal Tuhan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan terus limpah atas kami, dan kami semakin jadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai ketemu esok malam. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya.